Selamat datang dalam modul Microlearning, Internal Control over Financial Reporting, atau disingkat iCover. iCover adalah fondasi penting dalam sistem pengendalian internal, yang memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan akurat, andal, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam pembelajaran ini, teman-teman akan memahami konsep dasar iCover, komponen utamanya, serta peran penting dari setiap pihak dalam menjaga integritas laporan keuangan perusahaan. iCover lahir dari beberapa skandal akuntansi global yang menimbulkan kesadaran bahwa proses penyiapan laporan keuangan sama pentingnya dengan keakuratan angka yang dilaporkan. Salah satu skandal yang terjadi di global yaitu skandal Enron. Skandal Enron adalah skandal keuangan yang melibatkan perusahaan energi Enron, yang berbasis di Houston, Texas. Skandal ini terungkap pada tahun 2001 dan menyebabkan kebangkrutan perusahaan tersebut, serta pembubaran firma akuntansinya, Arthur Andersen. Inti dari skandal ini adalah praktik akuntansi yang curang dan manipulasi laporan keuangan oleh Enron untuk menyembunyikan kerugian dan meningkatkan laba yang dilaporkan. Skandal yang terjadi di dalam negeri salah satunya adalah skandal Garuda Indonesia, yaitu skandal manipulasi laporan keuangan tahun 2018. Garuda dilaporkan meraih laba, padahal sebenarnya merugi, dengan cara memasukkan pendapatan fiktif dari kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi terkait pemasangan Wi-Fi di pesawat. Ini merupakan salah satu latar belakang pentingnya penerapan iCover dalam perusahaan. iCover adalah sebuah sistem pengendalian internal memberikan keyakinan memadai, reasonable assurance, bahwa laporan keuangan historis disusun secara andal, akurat, lengkap, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian tujuannya iCover adalah untuk menjamin keandalan laporan keuangan, mencegah dan mendeteksi kesalahan serta kecurangan, mendukung transparansi dan akuntabilitas dan mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Untuk dasar regulasi iCover adalah Peraturan Menteri BUMN No. per 2/MBU-03/2023 dan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN No. SK 5/DKU, MBU-11/2024, kemudian manfaat diterapkannya iCover adalah untuk menjamin integritas laporan keuangan serta memperkuat tata kelola perusahaan dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. 3 instrumen pengendalian iCover yang pertama adalah ELC atau Entity Level Control, yaitu kebijakan tingkat korporasi seperti yang meliputi budaya dan tata kelola risiko. Kebijakan tata kelola terintegrasi, kecukupan kebijakan, dan kebijakan serta efektivitas praktek whistleblowing system. Yang kedua adalah TLC atau Transaction Level Control, yaitu kontrol spesifik yang dirancang untuk mencegah risiko salah saji atau fraud atas proses bisnis antara lain pengakuan pendapatan, pencadangan, dan pencatatan transaksi investasi. Yang ketiga adalah ITGC atau Information Technology General Controls, yaitu kontrol yang melekat pada IT termasuk kontrol tata kelola akses dan otorisasi, kontrol tata kelola perubahan dan kontrol tata kelola proses IT. Ketiga instrumen ini merupakan hal penting dalam pelaksanaan iCover. Tahapan pelaksanaan penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau iCover BUMN sesuai SK 5/DKU-MBU-11/2024. Ada 6 tahapan dalam penerapan iCover. Tahap yang pertama adalah perancangan, yaitu penentuan ruang lingkup, identifikasi risiko dan pengendalian, dokumentasi rancangan proses bisnis dan pengendalian, dan validasi rancangan pengendalian. Tahap yang kedua adalah implementasi dan pemantauan berkelanjutan, yaitu Control Self-Assessment atau CSA, pemutakhiran Business Process Mapping atau BPM, dan pemutakhiran Risk Control Matrix atau RCM. Tahap yang ketiga adalah evaluasi, yaitu Test of Design Effectiveness atau TOD dan Test of Operating Effectiveness atau TOE. Tahap yang keempat adalah remediasi, yaitu remediasi atas defisiensi rancangan dan remediasi atas defisiensi operasi. Tahap yang kelima adalah pelaporan, yaitu kontrol deviancy, signifikan deviancy, material weakness, dan assessment management. Tahap yang terakhir, tahap keenam adalah tahap asuransi iCover oleh praktisi eksternal. Demikian tahapan pelaksanaan iCover yang diatur dalam Kementerian BUMN. Berikut peran 3 lini dalam penerapan proses iCover. Perlu diketahui bahwa lini pertama adalah pemilik risiko,
Lini kedua adalah fungsi manajemen risiko dan lini ketiga adalah internal audit. Ketiga lini ini memiliki peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan SK5 Kementerian BUMN dalam proses penerapan iCover dari tahap perencanaan sampai tahap asuransi iCover oleh pihak eksternal sesuai dengan tayangan ini. Demikian penjelasan singkat tentang iCover. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih.